Deskripsi teknis kode masalah OBD2, sirkuit kontrol udara idle apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk semua kendaraan 1996 yang lebih baru, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, Dell, meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, ketika kendaraan Anda yang dilengkapi dengan OBD2 menunjukkan lampu indikator malfungsi, MIL, dan kode yang tersimpan P0511, itu berarti bahwa modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi masalah dengan sirkuit kontrol asupan udara IAC. Jika ada yang lain, lebih spesifik, kode IAC ini harus didiagnosis dan diperbaiki terlebih dahulu. Sistem IAC berputar di sekitar servomotor linier yang mengontrol plunger yang mengatur jumlah udara yang diizinkan untuk memotong plat throttle dan memasuki intake manifold, mengontrol jumlah udara yang diizinkan untuk melewati plat throttle kondusif untuk mengendalikan RPM engine saat idle. Ketika plat throttle ditutup saat idle, sangat sedikit udara yang diizinkan masuk ke mesin melalui throttle body. Mesin tidak dapat terus menganggur dengan jumlah udara yang kecil dan pasti akan berhenti. Sumber udara pembantu, vakum, harus disediakan sehingga mesin dapat terus idle dengan plat throttle tertutup. Tentu saja, sumber vakum tambahan akan merusak kinerja mesin dan efisiensi bahan bakar ketika plat throttle dibuka saat akselerasi. Oleh karena itu kebutuhan akan sumber vakum yang sepenuhnya dapat disesuaikan yang dikendalikan oleh PCM. Housing plunger katup IAC dibuat dengan dua bukaan terpisah yang memungkinkan udara melewatinya. Katup IAC biasanya dibaut ke manifold intake pada atau di dekat throttle body, diposisikan sedemikian rupa sehingga, ketika terbuka, plunger bergerak keluar dari lubang, udara sekitar diizinkan mengalir melaluinya dan masuk ke manifold dan ketika ditutup, plunger mengisi lubang, udara sekitar tidak bisa mengalir melaluinya. Contoh katup idle air control, IAC. IAC jarang sepenuhnya terbuka atau tertutup tetapi tetap bergerak, dikontrol oleh PCM. PCM menggunakan sinyal input dari sensor oksigen, sensor posisi throttle, dan berbagai sensor lainnya untuk menentukan berapa banyak udara yang seharusnya diizinkan untuk melewati plat throttle. Karena sinyal tegangan dan arde ke katup IAC disesuaikan oleh PCM, katup bereaksi sesuai. Jika level RPM engine gagal bertepatan dengan batasan yang diinginkan terprogram, kode P0511 akan disimpan dan MIL dapat menyala. Kode gangguan sirkuit sistem kontrol udara idle terkait meliputi P0508 sirkuit sistem kontrol udara menganggur rendah, P0509 sirkuit sistem kontrol udara idle tinggi, P0518 sirkuit kontrol udara tidak berfungsi, P0519 sistem kontrol udara tidak berfungsi. Kinerja tingkat permasalahan dan gejala tidak berfungsinya gejala dalam sistem kontrol udara idle dapat menyebabkan mesin untuk berhenti atau menganggur di RPM tinggi yang tak terduga. Kode ini harus diperlakukan sebagai parah dan ditangani dengan segera. Gejala kode P0511 dapat meliputi level mesin RPM tinggi kios mesin, terutama saat idle, kebisingan yang tidak biasa dari area tubuh throttle. Kode terkait IAC lainnya penyebab yang mungkin dari kode ini meliputi cacat motor, katup IAC mesin bocor, vakum mesin buka atau korsleting kontrol IAC, perkabelan atau konektor penumpukan karbon dalam throttle body atau katup IAC, kesalahan pemrograman PCM atau PCM, kesalahan prosedur diagnostik dan perbaikan. Titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis (TSB) untuk kendaraan Anda. Masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Untuk mendiagnosis kode P0511, saya akan memerlukan pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang memiliki reputasi. All data DIY akan melakukan. Saya mungkin mulai dengan memeriksa semua kabel sistem dan konektor listrik IAC dan memperbaiki segala yang rusak, terkorosi, atau terbakar. Saya juga akan memeriksa mesin untuk setiap kebocoran vakum yang mungkin berkontribusi pada tingkat RPM mesin yang tidak terkendali. Jika Anda menemukan kebocoran vakum, perbaiki dan periksa kembali sistem. Selanjutnya, saya akan menghubungkan pemindai ke konektor diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang disimpan dan membekukan data bingkai. Saya suka menuliskan ini jika kode ini terputus-putus. Sekarang, saya menghapus kode dan test drive kendaraan untuk melihat apakah sudah diatur ulang. Jelas, jika ada kode terkait IAC lain yang disimpan, saya perlu mendiagnosis dan memperbaikinya terlebih dahulu. Juga, periksa semua buletin layanan teknis dan penarikan keselamatan untuk kendaraan dan kerusakan yang dimaksud. Setelah melakukan perbaikan apapun, kendarai kendaraan secara normal dan biarkan PCM memasuki mode kesiapan sebelum menyatakan masalah tersebut diperbaiki.
Sebagai metode sederhana untuk menguji sistem IAC, ketika RPM idle engine sangat tinggi, saya dengan hati-hati untuk menjaga gasket atau seal, membuka kunci katup IAC dari engine dan menggunakan lap toko dan jari-jari saya untuk mengontrol RPM engine saat idle. Jika saya dapat mengontrol kondisi idle tinggi, setelah melepas katup IAC, maka saya tahu bahwa sistem IAC tidak berfungsi dengan baik. Jika saya tidak dapat mengontrol RPM saat idle, saya curiga ada kebocoran vakum yang besar. Kebocoran vakum engine besar dapat mencakup katup, selang PCV, selang vakum, booster rem vakum, katup periksa, atau selang, katup EGR macet terbuka, kebocoran packing EGR, atau kebocoran packing berlipat ganda intake. Konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan Anda untuk metode yang direkomendasikan untuk menguji motor IAC dengan DVOM. Ganti motor, katup IAC jika tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Catatan diagnostik tambahan, putuskan sambungan semua pengontrol terkait sebelum menguji resistansi rangkaian dengan DVOM.